Kembali di Corporate Action pemirsa, potensi pertumbuhan Hero swalayan masih besar sejalan dengan prospektifnya bisnis retail. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Hero bersama analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi Setiawan. Selamat pagi Mas Rudi. Selamat pagi Mbak Sehat Cakri. selalu ya. Sehat. Terima kasih sudah hadir. Kita akan membahas soal ini retail Hero. Semua orang di Indonesia pasti sudah sangat kenal begitu. Tapi kalau tadi diinformasikan beberapa anak perusahaan ya ternyata IKEA termasuk di dalamnya. Begitu ya, mungkin IKEA didatangkan ke Indonesia juga oleh Hero begitu. Dan ini ternyata harus menunda pembukaan 2 gerai. Ini sebuah keputusan yang tepat menunda atau sebenarnya di awal melihat kondisi pandemi seharusnya jangan dulu merilis rencana membuka memang? Iya, kalau misalnya kita berbicara membuka sebenarnya cukup bagus ya, jika dikatakan itu sebelum adanya pandemi. Kenapa? Karena kalau kita lihat justru sebenarnya di tahun 2020 ini sebenarnya harapan untuk adanya konsumsi dari rumah tangga ya, atau household spending itu meningkat. Namun karena adanya pandemi ini memang semuanya jadi berubah. Nah, kalau kita lihat dari rencana untuk menunda itu keputusan yang cukup tepat. Kenapa? Karena memang itu akan jika memang dia memaksakan untuk membuka 2 gerai tersebut, itu akan meningkatkan dari operational cost-nya. Betul. Nah, kalau kita lihat belum buka dari 2 gerai itu tersebut, Hero pun sudah banyak yang collapse sebenarnya. Beberapa retailernya seperti outletnya seperti Hero-nya pun beberapa ditutup. Nah, itu yang memang saya pikir cukup tepat sambil memang merapikan dari sisi-sisi keuangannya saat ini. Jadi menunda pembukaan gerai besar ini soalnya gerai besar begitu ya IKEA ini sudah sangat tepat. Tapi kalau untuk Hero sendiri dengan anak usahanya sekarang yang juga bergerak di bidang retailnya juga ada yang spesifik ya, Guardian mungkin obat-obatan dan farmasi, ada Starmart yang retail gerai kecil begitu ya, minimarket begitu. Ini masih seberapa besar kekuatan Hero dan masih seberapa ekspansif juga Hero sebagai retail? Kalau kita berbicara kemungkinan ya, jika memang pandemi ini masih terus berjalan, apalagi ada isu akan ada PSBB kembali ya. Nah, itu memang itu akan memberatkan dari retailer. Namun harus tetap diperhatikan, kalau kita lihat Hero sendiri memiliki lini usaha obat-obatan di Guardian dan juga dari Hero-nya sendiri. Nah, yang memang walaupun adanya pandemi pun akan tetap dibuka. Itu yang memang menjadi salah satu penunjang, walaupun akan tetap menurun. Nah, kalau kita lihat Guardian sendiri dari Hero sendiri lebih dari 250 gerai yang dimiliki mereka. Nah, itu yang memang akan menjadi sehingga setidaknya bumper untuk menjaga dari pendapatan Hero sendiri. Jadi kemungkinan jika memang pandemi ini akan tetap cukup meningkat ya, atau bisa dikatakan mengkhawatirkan dari pertumbuhannya sampai 2020 ini sampai mungkin 2021 ya. Setidaknya Hero masih bisa bertahan dari 2 lini usahanya, yaitu gerai Hero lalu juga dari Guardiannya. Artinya memang kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sembako dan juga farmasi dan obat-obatan itu ya masih menjadi penyokong. Berarti artinya secara fundamental Hero ini masih kuat begitu untuk terus berjalan di masa pandemi ini dengan banyaknya saingan-saingan retail lainnya. Kalau kita lihat dari household spending ya, di mana memang menurun pertumbuhannya sedikit melambat. Nah, namun kalau kita lihat ada pertumbuhan dari healthcare. Healthcare yang dari di first Q 2019 itu hanya bertumbuh 5%. Adanya pandemi ini, healthcare itu bertumbuh sampai 7%. Nah, itu akan menguntungkan dari Hero sendiri, di mana memang yang tadi saya katakan Guardian memiliki lebih dari 250 gerai. Itu yang memang akan menjaga dari pertumbuhan Hero sendiri, karena memang awareness dari masyarakat sendiri mulai meningkat ya tentang kesehatannya. Apa-apa hand sanitizer, apa-apa disinfektan gitu ya. Tapi kalau untuk kinerja anak-anak usahanya tadi ini kan kita membahas berarti yang kuat di sini adalah Guardian untuk healthcare-nya dan juga Hero supermarketnya begitu untuk groceries. Kalau untuk dilihat anak usahanya yang lain, kira-kira seperti apa, Mas Rudi? Kalau misalnya kita berbicara IKEA dan juga minimarketnya ya, kemungkinan untuk IKEA memang akan sangat turun sekali pendapatannya. Namun meskipun ada online sekarang. Betul, itu yang memang masih bisa menjaga dari pertumbuhan dari IKEA-nya, dari aplikasinya ya, karena sudah cukup bisa dikatakan sudah canggih sekali untuk dari IKEA aplikasinya. Namun kalau kita lihat
saat ini berdasarkan data ya dari data BPS sendiri, pertumbuhan untuk perabotan rumah tangga saat ini memang sedikit menurun. Oke, padahal kemarin orang-orang mungkin sudah mulai banyak mencicil, sudah banyak mengambil KPR untuk mengisi rumah, jadi slow down lagi ya. Itu yang memang akan mengganggu dari bisnis Hero sendiri. Namun kalau misalnya pandemi ini sudah menemukan ya dari new normalnya, saya akan melihat justru Hero akan bangkit melalui 2 IKEA-nya ini. Kenapa? Karena kalau kita berbicara strategis ya, Bandung juga populasinya cukup besar masyarakatnya, dan juga memang milenialnya juga cukup banyak. Ini jadi tempat rekreasi juga begitu ya. Kalau kita berbicara IKEA, bukan tidak hanya perabotan ya, karena berbicara makanannya, lalu juga dari tempat-tempat untuk foto-foto. Itu yang memang cukup salah satu yang dilihat dari IKEA-nya. Jadi masih potensial meskipun ini ditunda dulu, tapi bukan berarti untuk tidak ditangguhkan begitu ya. Tetap dalam proses pembangunan untuk IKEA ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita akan membahas kinerja dari Hero. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi.